Halo semuanya, balik lagi di Subrata Channel. Udah lama banget ya, berapa minggu, bukan berapa minggu lagi, udah berapa bulan sih nggak bikin video. Jadi video kali ini mau bahas tentang masih layak nggak sih di tahun 2025 akhir ini. Jadi akhir tahun 2025 si Lexi 2018 ini untuk dipakai. Ya udah, langsung aja kita simak apa aja yang udah dirubah ya. Sebetulnya sih ubahannya nggak banyak ya, karena konsepnya kali ini nggak mau kayak si Vino yang terlalu ekstrim, agak ke racing-racingan kalau Vino. Kalau ini ya yang masih enak dilihat dan enak dipakai untuk harian dan suaranya nggak berisik. Oke, apa aja yang udah dirubah? Yang dirubah yang pasti baut-bautnya ya, sama si ini windshieldnya udah diganti. Terus ada spionnya juga udah diganti, ditambahin stabilizer. Sebenarnya sih ini fungsinya bukan cuma buat holder aja, tapi buat kalau lagi bawa anak tuh dia bisa pegangan di sini. Itu sih ya paling spion, handle. Udah. Ya cuma perubahan-perubahan apa yang diganti itu cuma aksesoris aja nih, kayak ini cover knalpot, cover radiator. Nah sama ini nih footstep. Emang kalau bisa sih ya buat pengguna Lexi Aerox NMAX ya footstepnya dimundurin sedikit, karena kalau di sini ketika kita lagi macet-macetan kaki itu suka nyangkut gitu, kena di sini. Makanya saya ganti pakai yang model kayak gini, footstep aslinya kan di sini, jadi ini agak mundur. Sama udah pakai spakbor kolong juga sih. Nah itu aja sih, nggak banyak ubahannya. Tuh ya paling sama untuk memperbesar aliran udara yang masuk ke TB diganti pakai veloscope gini udah. Oh sama ini saya pakai stripping punya Lexi LX yang 155. Itu aja sih yang dirubah. Oh sama warna velg diganti jadi silver. Depan belakang ya selebihnya standar, bukan selebihnya standar tapi waktunya ya belum sempat untuk dibongkar nih mesinnya, karena udah pasti akan naik spek motor ini itu. Oke, sesuai dengan pembahasan yang tadi di awal video ya, masih layak gak sih Lexi 2018 ini yang 125cc untuk dipakai sehari-hari? Itu jawabannya amat sangat masih layak. Kenapa saya bilang masih layak? Ya karena memang tahunnya dari tahun juga nggak tua-tua amat ya. Gitu. Dan alasan kenapa memilih Lexi itu karena ini, decknya dek rata. Satu. Kedua, joknya ini panjang. Jadi ketika kita bawa anak itu nggak sampai cempet amat. Ya kalau NMAX itu memang joknya panjang, tapi dia kan sampai sini. Posisi duduk ideal si pengendaranya tuh mundur banget, jadi ini nggak kepake. Tapi kalau ini bisa yang pengendaranya di sini, terus ini bonceng anak kecil ya, di bawah 5 tahun, baru ini istri. Gitu. Dan mau bahas sedikit tentang performanya juga, karena dia udah ada fitur VVA, jadi apa ya kalau saya bilang, performanya ya jauh di atas motor-motor yang cc-nya 125 gitu. Ya apalagi kalau misalkan apa namanya pakai piston yang di atas
60 ya, itu pasti lebih enak lagi. Dan memang rencananya ini mau pakai piston di atas 60 sih, di kisaran 63, 64 atau 65 ya, tergantung lah nanti dapatnya. Jadi kalau menurut saya daripada punya uang 15 juta, itu kita beli NMAX, itu kan hanya beli motornya aja. Jadi kita nggak bisa apa-apain ya, kita nggak bisa ya kayak tambah-tambahin aksesoris kayak gini lah. Punya duit 15 juta cuma beli motornya aja, tapi kalau kita beli si Lexi ini, itu memang yang kondisinya layak pakai dan pajak hidup itu harganya di kisaran 12-13 juta. Kalau punya uang 15 berarti kan kita masih punya uang sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Jadi bisa kita alihin ke aksesoris ya, kayak shock breaker ya, kayak ini kan saya kan baut-baut, visor apa gitu. Jadi ya semua itu pilihan sih. Dan kalau untuk modelnya sendiri sebetulnya memang ya nggak selera semua orang ya. Tapi kalau secara fungsi ini jauh lebih fungsional untuk dipakai motor keluarga ketimbang si NMAX dan Aerox. Dan dipakainya juga ya, kalau saya bilang ini enak ya untuk harian dan untuk macet-macetan juga enak. Cuma memang modelnya aja, terutama ini nih, terutama di bagian depannya memang butuh waktu untuk kita bisa bilang enak kita dilihatnya. Dan pajaknya sendiri juga nggak segede Aerox NMAX ya, karena kan hitungan pajak itu kan dari OTR harga baru ya. Jadi kesimpulannya semua balik lagi ke pribadi masing-masing. Kesimpulannya kalau saya, daripada saya beli NMAX Aerox yang harganya nggak jauh-jauh dari 15-an, itu hanya beli motornya aja, lebih baik beli Lexi ini, masih ada sisanya bisa untuk dimodifikasi. Tapi kalau misalkan memang pecinta motor-motor standar ya bisa lah ya, istilahnya bisa untuk beli si NMAX aja. Kalau Aerox sendiri sebetulnya masih ada ya yang harganya mirip-mirip dia nih, yang di 13 jutaan. Cuma kan permasalahannya ini Aerox itu identik dengan motor anak muda yang udah sering dioprek-oprek. Jadi amat sangat jarang nyari motor Aerox yang masih orian. Ya intinya memang nggak jarang-jarang amat, tapi agak susah ya cari yang orian, yang belum diapa-apain dan bodinya juga masih enak kayak gini gitu ya. Tapi kalau Lexi terus terang aja memang jarang yang dioprek, nggak terlalu banyak sih, banyak juga tapi nggak terlalu banyak, nggak sebanyak si Aerox dan NMAX. Oke, demikian video kali ini yang ngebahas tentang masih layak nggak sih Lexi 125 ini dipakai di tahun 2025 akhir ini. Dan jawabannya amat sangat layak. Untuk spare partnya sendiri juga nggak terlalu mahal, walaupun lebih mahal sedikit ya dari si Vino. Yaudah, oke, demikian video kali ini. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.